Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Yudhicaya Permana. Saya berasal dari kampus Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Oke, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah etika profesi tentang kode etik. Oke, lanjut saja. Pengertian kode etik. Kode etik berasal dari kata kode dan etik, di mana kode berarti kumpulan peraturan atau prinsip yang sistematis. Dan kata etik sendiri berarti azas, akhlak, atau moral. Kode etik diartikan sebagai norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok atau profesi tertentu sebagai landasan tingkat laku. Kode etik juga merupakan tanda atau simbol berupa kata-kata, tulisan, atau benda yang telah disepakati untuk maksud dan tujuan tertentu, seperti untuk menjamin suatu berita, keputusan, atau kesepakatan dalam organisasi. Arti kode etik menurut beberapa para ahli. 1. Abin Syamsu Makmun. Kode etik diartikan sebagai pola atur, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, dan kode etik ini juga disebut sebagai pedoman dalam berperilaku. Yang kedua, Sardiman AM. Kode etik merupakan suatu tata asusila atau etika atau hal-hal yang terkait dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Oteng Susiana, kode etik merupakan suatu pola atau tata cara etis sebagai pedoman dalam berperilaku yang dianut oleh sekelompok orang atau masyarakat tertentu. Tujuan kode etik. Tujuan kode etik yakni agar profesional dalam memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai. Sehingga dengan adanya kode etik akan melindungi perbuatan dari tindakan tidak profesional. Ketaatan dari suatu tenaga profesional terhadap kode etik merupakan sebuah ketaatan naluriah tentu bersatu dengan pikiran jiwa dan perilaku dari tenaga profesional. Secara umum, tujuan adanya kode etik antara lain menjunjung tinggi martabat profesi. Hal ini bertujuan untuk menjaga penampilan dari pihak luar atau masyarakat. Jangan sampai publik tahu dan memandang rendah suatu profesi. Oleh sebab itu, setiap kode etik suatu profesi melarang sebagai bentuk tindakan yang dapat mencemari nama baik profesi terhadap dunia luar. Menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Arti dari kesejahteraan di sini berupa material atau spiritual. Dalam hal kesejahteraan material, kode etik umumnya terdapat larangan kepada anggotanya untuk melakukan perbuatan yang merugikan kesejahteraan setiap anggotanya. Dalam hal spiritual, kode etik umumnya memberi petunjuk untuk para anggotanya dalam melaksanakan tugas profesi. Tidak hanya itu saja, kode etik juga melarang anggotanya agar tidak melakukan perbuatan yang dianggap tercela. Selanjutnya, meningkatkan pengabdian. Para anggota kode etik dapat menjadi pengabdian generasi tertentu, sehingga para anggota profesi dapat mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdiannya untuk melaksanakan tugas profesinya. Meningkatkan mutu profesi. Kode etik memuat norma-norma tentang anjuran agar setiap anggota profesi selalu berusaha meningkatkan mutu para anggotanya sesuai dengan bidang pengabdiannya. Selain itu, kode etik juga mengatur tentang bagaimana cara memelihara serta meningkatkan suatu organisasi profesi. Fungsi kode etik. Pada dasarnya, kode etik mempunyai fungsi ganda, yakni sebagai pelindung dan pengembang bagi suatu profesi. Fungsi tersebut sama halnya yang dikemukakan oleh Gibson and Michael, yakni lebih mementingkan kode etik sebagai pedoman pelaksana tugas profesional serta pedoman bagi masyarakat sebagai seseorang profesional. Selain itu, menurut Big and Blocher mengatakan bahwa setidaknya fungsi kode etik ada 3, yakni melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah, mencegah terjadinya suatu pertentangan internal di dalam sebuah profesi, melindungi para praktisi dari kesalahan praktik sebuah profesi. Kode etik seorang profesional teknologi informasi atau IT.
Dalam lingkup IT, kode etik profesinya memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungannya antara profesi atau developer IT dengan klien, antara para profesional sendiri, antar organisasi profesi serta organisasi profesi dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seseorang profesional dengan klien pengguna jasa. Misalnya pembuatan sebuah aplikasi, seseorang profesional tidak dapat membuat program semaunya. Ada beberapa hal yang harus ia perhatikan seperti untuk apa program tersebut nantinya digunakan klien atau user mendapat kejaminan keamanan security, sistem kerja pemrogram aplikasi, termasuk pihak yang dapat mengacaukan sistem kerjanya, misalnya hacker, cracker, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Apabila presentasi saya bermanfaat untuk kedepannya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.